Hai Majikan, kita mau update sebentar nih tentang sebuah kasus yang lagi rame, di mana ada seorang pria yang ditemukan tidak bernyawa di dalam toren. Coba buat kalian pada suka komen kayak banyak banget sih cerita-cerita horor yang mirip di film-film gitu, bener apa kagak? Ya ini salah satunya. Kalau kalian pernah nonton film judulnya Dark Water yang dari Jepang diadaptasi ke Hollywood tuh, di Indonesia malah diadaptasinya di dunia nyata. Dimana kejadiannya ini itu terjadi di Pondok Aren, Tangsel, Tangerang Selatan. Jadi dari satu malam tanggal 25 Mei 2024 ya, ada seorang warga nih dari Gang Samitian Pondok Aren tuh bernama Pak Yogi. Dimana Pak Yogi ini tuh mengaku mendengar ada suara orang ribut-ribut di belakang rumahnya. Yang mana di belakang rumahnya sendiri itu adalah rumah tetangganya milik Pak Sutrisno. Nah, dikira sama Pak Yogi, Pak Sutrisno ini lagi bertengkar sama istrinya, perhara rumah tangga cenah. Ya namanya juga suami istri ya, adalah ribut-ribut begitu. Namun kok didengar kayaknya ributnya nih kayak ribut besar. Soalnya sampai teriak-teriak heboh karena takut ada apa-apa. Akhirnya Pak Yogi ngecek tuh ke rumahnya Pak Sutrisno. Namun pas ke sana, Pak Yogi ternyata hanya bertemu sama anaknya Pak Sutrisno aja di situ. Dan waktu ditanya bapaknya mana, dibilang Pak Sutrisno itu lagi olahraga badminton di luar, belum pulang dari tadi om. Lah Pak Yogi heran dong, perasaan tadi kan dia dengar ada suara orang berantem tuh sampai teriak-teriak ngejerit juga tuh dari arah rumahnya Pak Sutrisno di belakang. Makanya apa disamperin. Abis itu tau nggak si anaknya itu tuh ngomong apa? Oh kalau suara teriak-teriak ribut gitu saya juga dengar tadi om. Saya kira itu suara kuntilanak tapi bukan dari sini. Lah bener kan jadi teman cerita? Mana si anaknya enteng banget lagi ngomongnya begitu, saya kira itu tadi suara kuntilanak. Slow baik begitu ya. Kalau kita mau udah kabur. Ya memang ternyata para tetangga lain di sekitar sana pun mendengar hal yang sama, gengs. Jadi bukan hanya Pak Yogi ataupun si anaknya Pak Sutrisno tadi aja yang halu mendengar suara teriakannya ya. Beneran ada itu suara teriakan yang semua orang dengar. Namun setelah adanya suara seperti itu ya nggak lama memang hilang tuh, hening, udah kayak kembali seperti semula lagi, nggak ada suara lagi. Jadi kebanyakan orang itu tidak terlalu memusingkan tadi suaranya tuh asalnya dari mana ya. Cuma Pak Yogi aja nih yang mungkin khawatir ada apa-apa. Nah besoknya di hari Minggu berarti tanggal 26 Mei, Bu Sutrisno itu istrinya Pak Sutrisno lah ya, sempat ngomong tuh ke suaminya, ke si Pak Sutrisno, kalau air keran di rumahnya itu bau, keruh dan berbusa nih Pak. Ya mungkin itu toren di atas airnya kotor kali, perlu dikuras. Namun di situ Pak Sutrisno menjawab, lah baru juga beberapa minggu yang lalu Bapak kuras, udahlah biarin dulu, mungkin nanti jernih sendiri. Karena menurutnya memang belum lama torennya itu dikuras. Ya biasanya kan memang kalau nguras toren itu ya sebulan sekali atau 3 bulan sekali kalau gua mah. Ya udah, jadi di hari Minggu itu tuh mereka nih sekeluarga mandi, masak, beraktivitas pakai air yang kurang bagus tersebut. Namun besoknya di hari Seninnya, alahnya kok kondisi airnya ini makin parah. Baunya makin menyengat sampai kalau dipegang katanya ada licin-licinnya begitu. Ih geli banget. Bukan air ada manis-manis ya gengs, tapi ada licin-licinnya. Ya dikira kan ini lumut tapi gimana, kotor nih. Ya karena hal itu barulah sorenya Pak Sutrisno bersama mertuanya bernama Pak Abu itu naik tuh ke atas rumah buat ngecek sekaligus memang mau menguras torennya. Karena pasti kotor ya, air udah begitu kan. Nah waktu itu yang naik duluan nih Pak Sutrisno. Dimana pas ke atas dia udah ngeliat tuh ada beberapa lalat hijau gitu yang berkerumun di sekitaran toren di atas tutupnya gitu gengs. Nah keanehan pertama nih, ini torennya dalam keadaan kondisi ketutup loh. Dimana toren itu kan ada tutupnya yang diputer gitu kan. Nah sewaktu tutupnya itu dibuka sama Pak Sutrisno dengan cara diputar, itu langsung tercium tuh aroma bau bangkai yang sangat menyengat. Dan dilihat tuh di dalamnya kayak ada sesuatu segede bantal katanya di dalam air. Nah jadi kalau keadaan air toren itu penuh, itu kan memang cukup gelap ya. Maksudnya nggak begitu kelihatan ke dalam tuh isinya apaan. Apalagi kalau memang airnya keruh nih, tidak bening. Dari situ si Pak Sutrisno itu teriak bilang ke mertuanya, wah ada bangke nih, katanya gitu. Jadi kira Pak Sutrisno itu bangke apaan, musang, kucing atau hewan apalah yang cukup besar. Habis dari situ gantian nih sama mertuanya yang naik ke atas buat ngecek, dikobok-kobok sedikit tuh airnya. Kaget banget karena ternyata di situ terlihat ada manusia, geng. Soalnya ada kuping sama rambutnya, terus kelihatan juga ada punggungnya dengan tato katanya. Ya langsung buru-buru sama mereka lapor ke warga sekitar, terus lapor ke polisi juga. Singkat cerita, polisi datang nih dan mengevakuasi orang tersebut yang dari dalam toren. Tapi evakuasinya berlangsung cukup lama, pokoknya dari jam setengah 7 malam sampai jam 10 coba. Jadi butuh waktu sekitar 3,5 jam untuk mengeluarkan laki-laki tersebut karena katanya memang susah dikeluarin perkara kondisinya udah bengkak. Jadi nggak muat ditarik dari lubang atas torennya itu, gengs. Padahal ya, lubang atas toren itu kan gede loh. Karena kan kita kalau mau bersihin toren sampai masuk ke dalam memang ngelap-ngelap gitu kan, di dalamnya habis dikuras. Buat kalian nggak tahu ya, anak sultan lu nggak pernah naik-naik ke atas genteng pasti nggak pernah bersihin toren. Enak ya hidup lu kayak Rafathar gitu ya, emak lu kagak pernah nyuruh.
Bersyukur lu, bikin iri. Jadi bayangin itu kondisinya berarti sebengkak apa sampai nggak muat dikeluarin dari atas toren. Alhasil torennya dikuras dulu nih sampai kosong biar nggak berat. Terus diturunin tuh, abis itu dipotong alias dibelah lah pakai gergaji. Makanya bisa sampai lama evakuasinya. Nah setelah berhasil dikeluarkan, laki-laki yang memang sudah tidak bernyawa itu dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukannya otopsi lebih lanjut. Namun sebelum diotopsi, sebenarnya warga sekitar sana udah menduga dan atau udah tahu lah kalau laki-laki tersebut itu bernama Devi Karmawan yang lebih akrab dipanggil dengan Depoy berusia 27 tahun. Dimana memang Depoy itu masih warga sekitar sana juga. Kenapa warga bisa cepat tahu ya? Padahal kan kondisinya katanya udah membekak. Kalau orang membekak itu kan sebenarnya kayak beda orang. Soalnya memang kalau korban tenggelam itu biasanya udah seram-seram gitu bentuknya. Kayak waktu itu kasus Tatang Monida gitu kan, masih ingat kan? Udah beber kayak beda orang. Nah warga ini bisa sampai tahu dilihat dari tato bunga yang ada di punggung bagian kanannya Depoy itu. Dimana pas ngeliat ya itu tatonya Depoy yang dianggap memang khas banget sama warga sekitar sana. Ya tentunya dari situ langsung nyebar lah berita tersebut di grup RT setempat nih. Kalau di dalam toren rumahnya Pak Sutrisno nih ada si Depoy. Keluarganya Depoy, terutama kakaknya ya, waktu mendengar berita tersebut langsung lari ke rumah sakit untuk memastikan bener atau enggak itu adiknya. Dan pas dilihat ya benar itu Depoy. Nah ternyata waktu Sabtu malamnya tuh, yang pas tadi Pak Yogi dengar ada suara-suara jeritan, menurut kakaknya, Depoy waktu itu sempat masih ada di rumah sebenarnya. Yang mana rumahnya Depoy itu hanya berjarak 100 meter dari rumahnya Pak Sutrisno, jadi ya deket. Dan waktu itu Depoy juga masih sempat ketemu sama ibunya, dimana Depoy sempat minta tolong ke ibunya buat kerokan, kayak bilang, "Ma, kerokin ma, ini nggak enak badan saya." Namun kala itu sang ibunya menjawab, "Besok aja ya nak, ini mama capek banget abis pulang kerja." Ya karena itu Depoy bilang lagi, "Ya udah Depoy ke warung dulu ya, mau beli kopi." Tapi setelah Depoy pergi yang bilangnya tadi mau ke warung, sampai larut malam kok nggak balik-balik. Keluarganya udah sempat nyariin kemana-mana, nanyain ke teman-temannya, ke saudara, ke para tetangga, tapi nggak ada orang yang tahu nih Depoy kemana. Sampai akhirnya tadi ada berita Depoy ditemukan di dalam toren di rumahnya Pak Sutrisno, abis itu dilarikan ke rumah sakit kan. Nah ibu Depoy awalnya merasa kejadian tersebut nggak wajar atau janggal, dimana beliau menduga sepertinya Depoy ini tuh merupakan apa ya, korban pengeroyokan atau semacamnya, karena ibunya itu katanya melihat ada beberapa luka sayatan sama bekas cekikan juga di tubuhnya. Ya namun dari hasil otopsi sendiri itu justru berkata lain, dimana hasilnya nggak ditemukan tuh adanya tanda-tanda luka akibat benda tumpul atau benda tajam, bersih. Dokter ahli pun menyatakan kalau katanya di dalam paru-parunya Depoy itu terdapat alga gengs yang masuk ke dalam saluran pernafasannya, yang mana alga itu kan kayak tanaman kecil atau kayak lumut-lumut yang ada di dalam toren ya biasanya. Nah hal itu maksudnya menunjukkan kalau Depoy berarti masih sempat hidup ketika berada di dalam toren, karena kan berarti dia bernafas sampai bisa alganya tuh masuk terhirup ke dalam tubuhnya. Soalnya kalau misalkan Depoy ini sudah tidak bernyawa, terus ada orang yang masukin ke dalam toren tersebut, alga tadi itu harusnya nggak bisa sampai masuk ke dalam pernafasan, ya kan, karena udah nggak bernafas. Jadinya Depoy ini diduga meninggal karena hipoksia atau kehabisan nafas karena tenggelam. Nah kalau dari track record menurut keterangan warga sekitar nih, Depoy itu katanya memang udah sering masuk keluar penjara gengs karena kasus narkoboy, yang mana hal itu juga dikonfirmasi sama pihak kepolisian kalau iya benar. Depoy ini masuk ke dalam DPO, daftar pencarian orang, macam kasusnya Egy Vina kemarin tuh tentang DPO-DPO-an. Soalnya Depoy ini dikatakan adalah bandar narkoboy jenis shabu-shabu begitu. Dan dari hasil screening urinnya, Depoy sih memang dinyatakan negatif alkohol, cuma positif ganjoy sama shabu-shabu tadi. Dimana dengan hasil tersebut diduga nih sebelum meninggal, Depoy itu memang sedang dibawa pengaruh narkoboy yang menimbulkan efek halu dan paranoid berlebihan, sehingga tanpa sadar Depoy ini tuh memilih sembunyi yang justru sembunyinya di dalam toren malah tenggelam. Nah dugaan itu tuh karena pas di hari Sabtu tanggal 25 Mei-nya ada seseorang bernama Abdul Aziz yang baru aja ditangkap sama polisi. Nah si Abdul Aziz ini tuh ternyata memang adalah kurir atau anak buahnya si Depoy dalam mendistribusikan barangnya tadi. Dan dari keterangan si Abdul, dia bilang kalau dia memang biasa pakai narkoba itu barang Depoy sama ada satu lagi namanya Dwi. Jadi hari itu memang niatnya polisi mau menggerebek Depoy sama si Dwi. Nah mungkin kabar kalau polisi ini udah nangkep Abdul sampai tuh ke telinganya Depoy, dimana dia beranggapan Abdul pasti bocor nih memberikan informasi tentang dia. Dan karena Depoy ini masih dalam pengaruh narkoba ya jadi paranoid dan memilih sembunyi di dalam toren tadi. Cuma ya kasus ini tuh masih terbilang baru ya, jadi belum resmi ditutup karena masih adanya kemungkinan-kemungkinan lain di mana jatuhnya masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Tapi sejauh ini sih, menurut berita yang gue baca-baca, polisi itu tidak melihat adanya keterlibatan orang ketiga. Maksudnya, nggak ada orang lain atau pelaku dalam peristiwa ditemukannya Depoy di dalam toren. Cuma yang orang-orang concern mendengar hal ini itu adalah lebih ke keluarganya si Pak Sutrisno, yang macam kena apesnya berarti. Ya gimana enggak? Berarti kan di hari Minggu tuh dia masak, mandi, beraktivitas, semuanya pakai air yang ada mayit. Bener-bener kayak cerita horor nggak sih? Nggak kebayang itu traumanya kayak apa. Kita aja sampai merinding dengerin.
Padahal Bu Sutrisno itu kan udah minta tolong ke suaminya pas di hari Minggu ya, untuk ngecek itu toren di atas, kotor nih, airnya jelek Pak. Tapi baru dikerjain sama si Pak Sutrisnonya di hari Senin, sore-sore pula. Gue rasa abis mereka tahu nih apa yang ada di dalam toren itu, terjadi perhara rumah tangga ya. Macam emak kita kalau nyuruh tapi kitanya masih malas-malasan, terus alasan ntar gitu. Wah, auto digebuk. Cuma ya gengs ya, ternyata kejadian macam begini nih selain di film ada yang lebih kacau yang beneran terjadi di dunia nyata kayak tadi. Namun yang kali ini tuh terjadinya di Malaysia, dimana sama nih air dari toren itu ternyata di dalamnya ada orang. Cuma masalahnya airnya itu nggak hanya dipakai sama satu keluarga, tapi hampir bilangnya apa ya, satu kampung, satu wilayah. Ya buat nyuci, mandi, termasuk buat masak juga, meminum air. Soalnya toren di sini itu berupa tangki raksasa yang memang menjadi sumber mata air buat satu daerah tersebut. Nah, kalau kejadian yang di Malaysia ini tuh terjadi di bulan Maret 2019. Yang mana pada waktu itu, warga daerah sana tuh sempat menggunakan semacam PDAM, perusahaan daerah air minum ya. Mungkin kalian juga banyak yang menggunakan. Tapi ini kan jatuhnya di Malaysia, jadi milik pemerintah Malaysia sana. Nah, para warga ini merasa kok pasokan air yang mengalir ke rumah mereka tuh keluaran kecil banget. Plus kayak ngadet-ngadet juga gitu, nggak biur macam Shimizu. Sedotannya kuat, semburannya kencang, Shimizu rasa deh. Dulu begitu gengs iklannya, lu cari di YouTube, klik iklan Shimizu gitu. Ya Allah, repot banget. Nah, setelah mendapat laporan banyak keluhan dari warga-warga, perusahaan PDAM sana yang bernama Syarikat Air Negeri 9 atau disingkat dengan SAINS, itu langsung ngecek ke lapangan, ada masalah di mana nih emangnya. Yang setelah ditelusuri, sepertinya memang masalahnya itu berasal dari tangkir air raksasa pusatnya tuh, yang memang milik mereka, milik SAINS ya, berkapasitas 800.000 galon gengs. Lu bayangin segede AP isinya tuh, air semua. Karena kan memang kalau air PDAM itu memang ada penampungan besar seperti itu ya. Nah, sewaktu para petugas SAINS ini tadi ngecek ke tangki raksasa tersebut, mereka kaget karena ternyata ada badan manusia yang udah jadi tulang belulang ngapung di dalam toren raksasa itu, guys. Dan penemuan tersebut tentunya langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Gak lama, polisi sampai membawa tim damkar berjumlah kurang lebih 10 orang langsung datang mengevakuasi tulang-tulang tersebut. Mereka ini sampai harus melakukan penyelaman untuk ngumpulin tulang-tulangnya karena kan itu torennya gede banget, jadi kayak bener-bener nyelam ke kolam. Dan tulang-tulangnya tadi kan kayak mencar gitu, ngambang-ngambang kemana-mana ya. Dan selain tulang-tulang juga ada kayak semacam baju, celana yang kayak udah saking lamanya gimana sih? Ya mungkin itu tadinya orang utuh tapi udah jadi tulang, jadinya baju, celana gitu-gitunya masih ada. Namanya di dalam air. Singkat cerita, semua hal itu tuh dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sama nih kayak berita yang pertama tadi tuh. Dan ternyata di situ juga ditemukan adanya kartu identitas yang di dalam dompet. Jadi kan tadi ada celana juga. Nah, di dalam celananya tuh ada dompet, ada kartu identitasnya. Jadi langsung ketahuan. Di mana orang tersebut itu bernama Muhammad Aiman Hakim Mat'ani yang berusia 22 tahun. Di mana dia adalah seorang mahasiswa tingkat akhir. Dan ternyata Aiman ini memang sudah dilaporkan keluarganya menghilang sejak 8 bulan lalu, gengs. Ya, dari penemuan tersebut heboh nih warga sekitar, terutama yang pada memakai pasokan air dari si PDAM SAINS tadi. Ya gimana enggak, ternyata di pusat toren airnya itu ada mayit. Sampai-sampai katanya saking hebohnya nih beritanya waktu itu, Majelis Ulama Malaysia sana tuh turun tangan dengan bikin pernyataan kalau jasad manusia itu pada dasarnya suci selagi belum hancur atau pecah. Tapi ketika sudah dalam keadaan hancur atau pecah, hukumnya jadi najis. Dan ketika najis dari jasad itu tercampur dengan air, baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak, air itu juga menjadi ikut najis. Apalagi jika sampai berubah warna, bau, dan berubah rasa. Yang intinya, air dari SAINS itu sudah dibilang terkontaminasi kan. Maka haram hukumnya menggunakan air dari toren SAINS tersebut. Ya sebenarnya mau ada statement atau enggak dari Majelis Ulama begitu, ya orang-orang juga kalau tahu ada begituan di sumber torennya mana mau konsumsi sih ya. Dari situ makanya perusahaan SAINS diminta untuk menguras torennya secara menyeluruh. Dan kedepannya diminta untuk melakukan penguncian ganda. Supaya ini nggak gampang ada orang lain sembarangan masuk tuh ke dalam daerah tower raksasa tersebut. Namun di lain sisi, keluarganya Aiman pun kan dipanggil ya untuk diminta keterangan. Yang kemudian case ini tuh menjadi salah satu case yang tidak terpecahkan di Malaysia, guys. Kenapa? Karena walaupun secara barang bukti ada kartu identitasnya, terus pas dicocokin dari DNA juga semua terbukti cocok itu adalah Aiman. Namun penyebab kenapa Aiman bisa di dalam tower begitu penuh kejanggalan. Kayak nggak diketahui penyebabnya apa dan pemicunya apa. Apalagi mengingatkan tadi kondisinya udah jadi tulang ya. Misalkan mau ngeliat nih, ada nggak bekas tanda-tanda kekerasan, udah nggak bisa, udah jadi tulang. Atau kayak mau ngeliat nih saluran pernafasan dan paru-parunya kayak di case yang pertama tadi tuh, buat mengetahui apakah Aiman masih sempat hidup atau enggak. Ya sama, udah kagak bisa. Lagi-lagi udah jadi tulang doang, kagak ada itu paru-paru dan lainnya. Tapi kalau mau dibilang ini adalah kasus bunuh, nggak ada bukti juga. Jadinya orang-orang hanya bisa berspekulasi dengan teori-teori konspirasi. Konspirasi yang pertama nih ya, sebenarnya kawasan tangki itu sendiri kan dikunci. Namanya itu kan pusat dari torennya, pusat air yang didistribusikan ke banyak warga. Nah terus gimana caranya Aiman bisa sampai masuk ke sana sih?
Apalagi nggak ada tanda-tandanya pembobolan. Nah, jadi apakah jangan-jangan ada orang lain yang ngebantu dia masuk? Siapa orangnya kalau begitu? Apakah orang dalam atau petugas Sen sendiri? Cuman ya lagi-lagi nggak ditemukan jawabannya. Terus kedua nih ya, menurut beritanya sekitar 2-3 kilo dari lokasi tangki raksasa tadi tuh terdapat sebuah perkebunan kelapa sawit. Nah, di sana nih ditemukan ada sepeda motor yang tergeletak begitu saja ditinggalin sama pemiliknya. Dimana banyak orang yang meyakini kalau motor itu adalah motornya Aiman yang dia gunakan untuk menuju lokasi toren. Tapi pertanyaannya, ngapain si Aiman jauh-jauh naik motor, terus ditinggalin di kebun, abis itu pakai masih harus jalan 2-3 kilo ke daerah tangki raksasa buat misalkan apa, bundir? Aneh aja gengs, karena logikanya menurut kalau netizen ya, jika memang ada orang yang mau melakukan bundir, hal itu dirasa terlalu merepotkan. Ya amit-amit ya, yang udah-udah mah orang-orang banyak kasusnya memilih caranya lebih simpel aja. Misalkan minum racun atau luncat begitu. Tapi kok ini effort banget. Jauh-jauh nih naik motor gitu, ke parkirnya juga jauh, di kebun dulu, pakai adegan jalan, terus baru nyebur di lokasi toren gitu yang ada yang kepikiran begitu. Nah, cuma menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. So itu majikan, tadi update dari Mr. Sting kali ini, dimana case yang pertama memang udah ketemu sedikit titik terang ya, sementara di case yang kedua tuh memang tidak solve sampai sekarang, atau tidak terpecahkan dan menimbulkan banyak pertanyaan yang cukup terkenal nih kasusnya di Malaysia katanya. Ya gue dengernya kalau kasus-kasus seperti ini tuh keinget itu film Dark Water. Nggak kebayangkan misalkan lu mandi, masak dan sebagainya gitu kan, minum pakai air yang sumbernya ternyata ada mayitnya. Serem banget. By the way juga sebenarnya dulu nih ada sebuah kasus legend yang pernah kita bahas tentang Elisa Lam nih, sama ditemukan di dalam toren juga. Itu udah 5 tahun yang lalu kalau nggak salah, gengs. Ya Allah, pas dilihat kita masih polos, masih ranem dan suci begitu. 5 tahun. Nggak terasa banget ya, gengs ya. Tapi kita lihat-lihat lah, subscribernya kagak nambah-nambah. Kesian begitu kadang kita sama diri sendiri. Berasa Romusa disuruh kerja mulu bikin video, tapi kagak di-subscribe. Cuma dikasih thank you. Ya udah, terima kasih juga ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.